bercampur. Selain bercampur, ya, tanda kutip bercampur, saya yakin Bapak Ibu faham. Selain itu, selain bercampur boleh, apapun itu boleh. Mana dalilnya? Dalilnya, ya, makanya pentingnya punya istri dua itu kan begini. Betul, Ustaz. Betul. Kalau yang satu haid maka bisa yang satunya. Ada yang satu dua-duanya. Apalagi seorang laki-laki yang punya apa ini? Kiro. Ya, semangat apa 45. yang tinggi ya, maka ini penting. Kita lanjutkan, nggak usah dibahas. Salam. Ya, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah musalla Al-Ikhlas Taman Motor yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap manajemen, staf, karyawan, karyawati Taman Motor yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kepada pemilik Taman Motor, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan usaha beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini, Yaumul Jumu'ah, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk mengoptimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk amal-amal ketaatan yang kita dianjurkan untuk dioptimalkan di hari yang terbaik ini adalah memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak doa kepada Allah, khususnya doa yang dipanjatkan di hari Jumat ba'da asar hingga menjelang matahari terbenam. Karena doa di saat itulah Nabi bersabda, doa yang tidak tertolak, doa yang didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Dan pagi hari ini
kita juga diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu, talabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu. Maksudnya dari salat ke salat, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, begitu seterusnya. Wal jum'atu ilal jum'ati, dari Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, Jumat ke Jumat, Jumat pekan yang lalu ke Jumat pekan ini, Jumat pekan ini ke Jumat pekan-pekan berikutnya, begitu seterusnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya, Ramadan tahun yang lalu menuju ke Ramadan tahun ini, Ramadan tahun ini ke Ramadan tahun-tahun berikutnya, begitu seterusnya. Mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kabair, merupakan penghapus peluntur dosa di antara keduanya selama dosa besar ia tinggalkan. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita sebagaimana yang telah kita sepakati pada Jumat pekan yang ketiga bulan yang lalu. Semestinya kajian kita di Jumat pekan ketiga, Bapak Ibu sekalian. Namun karena satu dan lain hal, khusus untuk bulan ini kita berada di Jumat pekan keempat. Adapun untuk berikutnya kita tetap sesuai schedule, yaitu Jumat pekan ketiga pagi. Materi yang kita sepakati adalah membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi hafizahullah ta'ala, yaitu kitab yang berjudul Ahbabullah. Ahbabullah. Dan kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas. Dan terjemahannya, kitab terjemahannya seperti yang ada di tangan saya ini, yaitu 40 karakteristik mereka yang dicintai Allah. 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah, diterbitkan oleh Darul Haqq. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kajian bulan yang lalu kita telah menuntaskan muqaddimah, isi dari buku ini, muqaddimahnya. Saya sudah menyampaikan beberapa poin. Di antara poin-poin yang sudah kami sampaikan adalah tentang bahwasannya sudah menjadi tabiat manusia, bahwa manusia itu senang mendapatkan cinta dari orang lain. Nah, sebagaimana seorang istri tentunya merasa senang jika dicintai oleh suaminya, begitu juga sebaliknya, seorang suami tentunya merasa bangga, senang jika dicintai oleh istrinya, anak-anaknya, begitu juga orang tua dan seterusnya. Jika kita dicintai manusia saja merasa senang, lalu bagaimana jika yang mencintai kita itu adalah Sang Khalik, Allah Azza wa Jal, yang menghidupkan, yang maha memelihara, yang memiliki langit dan bumi ini, mencintai kita, hambanya. Tentunya ini merupakan bentuk apresiasi yang sangat tinggi yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dan pada waktu itu kalau tidak salah bulan yang lalu sudah kami sampaikan juga, Allah itu kalau mencintai seorang hamba, maka disampaikanlah cintanya itu kepada malaikat Jibril. Dan Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mencintai si fulan tersebut. Lalu kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada seluruh penduduk langit dan penduduk bumi.
bahwasanya Allah mencintai si fulan. Mudah-mudahan si fulan yang dimaksud itu adalah kita yang ada di majelis ini. Lalu kemudian seluruh penduduk langit dan bumi mencintai si fulan tersebut. Lalu cinta itu turun ke bumi, dan semua orang yang ada di muka bumi ridha, senang dengan si fulan tersebut. Nah ini, jadi ini sudah kami sampaikan pada bulan yang lalu. Bahkan juga sudah saya singgung, mana derajatnya yang lebih tinggi, dicintai atau mencintai, dicintai Allah atau mencintai Allah. Maka waktu itu panjenengan menjawab, yaitu dicintai Allah, bukan mencintai Allah. Kenapa? Karena ibarat sebuah, yaitu syair, dalam sebuah syair Arab disebutkan, kullun yadda'i wasalan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidzaka, yang artinya semua orang mengaku punya hubungan cinta dengan Laila, sementara Laila tidak mengakui hubungan itu dengan mereka. Banyak orang itu yang mencintai Allah, tapi belum tentu dicintai oleh Allah. Maka yang terpenting itu dicintai Allah, bukan mencintai Allah. Banyak orang yang mengklaim mencintai Allah, tetapi belum tentu Allah mencintai hamba tersebut. Dan waktu itu terakhir bulan yang lalu saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasannya kecintaan Allah. Ya, mari kita dengarkan Bapak Ibu sekalian, yaitu terjemahan surat Al-Baqarah ayat 222. Silakan. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Baik, lanjut. Katakanlah Muhammad, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Lalu, apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. poinnya sekarang, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. itu yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu sekalian. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai, Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Terakhir, Dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. itu nanti bulan depan, kalau memang materi hari ini tuntas. Orang yang dicintai oleh Allah yang nomor 2, orang yang suka membersihkan diri, menyucikan diri. Itu nanti nomor 2 itu. Mereka golongan nomor 2. Kalau hari ini tuntas materinya, kalau tuntas. Kalau nggak tuntas ya dilanjutkan bulan depan. Baik, sekarang yang menjadi fokus kita adalah golongan mereka yang pertama, orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ayatnya sudah kita dengarkan bersama. Ternyata di dalam ayat ini mengandung 7 pelajaran. Jadi Bapak Ibu kalau buka di buku ini ya, nanti kalau memiliki buku ini, maka di buku ini tidak disebutkan satu persatu. Makanya saya mencoba agar ketika membaca buku ini enak dibaca, ya, dan urut tidak melebar kemana-mana, maka saya bagi poin per poin supaya enak. Karena kalau kita baca di buku ini orang-orang yang bertobat kepada Allah, penjelasan. Lah kadang-kadang kita mungkin bingung, ini kok penjelasannya kok ketemu ini loh, kok ketemu ini. Nah makanya saya mencoba untuk mengurutkan supaya enak. 1, 2, 3, 4. Apa yang terkandung dalam ayat tadi, Al-Baqarah ayat 222 tadi ya. Ada sebagian penjelasan yang tidak ada di buku ini, tetapi kami ambilkan dari kitab-kitab lain untuk menambah perbendaharaan ilmu kita, supaya kita lebih luas membahasnya. Baik, ada 7 pelajaran yang bisa kita ambil dari surat apa tadi yang kita dengarkan? Al-Baqarah ayat berapa tadi? 222. 7 pelajaran.
Apa saja? Satu, pelajaran yang pertama Bapak Ibu sekalian, pelajaran pertama ini ya, bahwasannya di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita, di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya Islam itu adalah agama dalil. Saya ulang. Di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya agama Islam itu adalah agama dalil, bukan agama opini, bukan. Agama dalil. Mana Ustadz buktinya? Di dalam ayat ini yang menunjukkan Islam itu adalah agama dalil. Bapak Ibu mungkin masih ingat, tadi kita dengarkan bersama ayatnya. Semua bentuk pertanyaan umat di zaman itu, yang pertanyaan itu ditanyakan kepada Rasulullah, itu Nabi nggak bisa jawab kecuali menunggu jawaban dari langit. Berarti Islam itu bukan agama opini, tetapi Islam itu adalah agama dalil, menunggu dari Allah. Begitu. Ya. Coba Bapak Ibu perhatikan terjemahannya tadi. Saya bacakan ya. Saya bacakan ulang nih terjemahannya. Perhatikan baik-baik. Saya bacakan lafaz per lafaz dulu ayatnya. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Ya. Kita dengarkan. Mereka bertanya kepadamu. Loh, mu di sini Nabi Muhammad. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang umat pada waktu itu bertanya kepada Nabi tentang kotoran wanita yang namanya haid. Iya. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Qul huwa adza. Itu ya. Qul huwa adza. Ya, katakan Muhammad, jawaban Muhammad. Oh. Jadi Nabi itu nggak mungkin bisa menjawab kecuali jawaban itu dari langit. Berarti Islam itu bukan agama opini. Ya, tetapi Islam itu adalah agama dalil. Berarti kalau gitu Ustadz kesimpulannya isi Quran itu bukan karangannya Rasul. Bukan, semuanya murni dari Allah. Sampai kata-kata kul itu loh, kul itu masuk dalam ayat. Berarti kan tidak ada intervensi Nabi ke ayat itu. Contoh, surat yang panjenengan hafal semuanya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu ahad. Kulnya itu loh masuk dalam ayat. Ya, itu kalau misalnya kalau itu intervensi Rasul, Rasul ngarang, beropini, mengada-ada, Quran itu hasil karya Nabi Muhammad, maka nggak perlu ada kata-kata kul. Langsung aja, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, a'udzu birabbil falaq. Pakai kul. Buktinya qul a'udzu birabbin nas. Nggak usah kalau karangannya Nabi, a'udzu birabbin nas, malikin nas, nggak pakai kul. Tapi karena ini Quran bukan produknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi produk Allah, sampai-sampai kata kul jawaban Muhammad, katakan Muhammad masuk dalam Al-Quran. Berarti murni Islam ini bukan agama opini, tapi Islam ini agama dalil. Bapak Ibu, saya akan tunjukkan ayat yang lain. Ayat yang lain supaya tambah jelas, supaya kita tambah mantap bahwasanya Islam ini agama dalil. Di mana umat di saat itu bertanya kepada Nabi dan Nabi nggak bisa jawab kecuali jawabannya menunggu dari langit, jawabannya menunggu dari Allah. Contoh, tak kasih banyak. Coba minta tolong dibuka surat Al-Baqarah ayatnya 215. Kita dengarkan. Ada nggak pertanyaan di situ? Al-Baqarah 215. 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Nah, itu kan. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman. Kita dengarkan Bapak Ibu sekalian. Yaitu pertanyaan. Silakan. Al-Baqarah 215. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Nah, jawablah. coba terjemahan yang lain ada nggak? Terjemahan yang lain. Mereka bertanya kepadamu Muhammad
yang berbunyi seperti itu? Ada yang sudah ketemu? Ada? Betul? Ya, ada nggak? Ada. Ya, coba kita dengarkan. Mereka bertanya kepadamu Muhammad. Silakan. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Berarti umat di saat itu bertanya kepada Nabi, kami kalau memiliki rizki ini harus kami kemanakan dulu? Siapa yang harus kami nafkahi dulu? Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka nafkahkan. Pak, Bu, tahu Nabi nggak bisa jawab, menunggu jawaban dari langit. Silakan. Katakanlah Muhammad. Jawaban Muhammad, katakan Muhammad kepada mereka. Lanjut. Harta apa saja yang kamu infakkan? Apa saja yang kamu mau sodakohkan, kamu infakkan, kemana dulu Pak Didi? Harta itu diberikan ke siapa dulu? Hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua. Orang tua dulu. Orang tua sebelum ke istri, sebelum ke anak, orang tua dulu. Jadi panjenengan terutama anak laki-laki, kalau kita punya rezeki, orang tua dulu. Karena baktinya anak laki-laki ini mu'abbad, dengan orang tuanya abadi. Sedangkan kalau anak wanita, baktinya kepada orang tuanya tidak abadi, tapi mu'akkad sampai di meja nikah. Selesai. Begitu calon suaminya mengucapkan kalimat qabiltu, saya terima nikahnya, maka hari itu juga dia wajib bakti abadi sama suami, bukan sama orang tua. Surganya istri bakti sama suami, sedangkan surganya laki-laki, suami berbakti kepada orang tuanya. Makanya wajib mendahulukan orang tua. Setelah orang tua baru kemudian silakan Kerabat. Yang masuk dalam hal ini adalah istri dulu, anak, termasuk mertua. Iya, mertua ini termasuk kerabat. Mertua itu nggak masuk kategori orang tua, karib kerabat. Karib kerabat bukan orang tua. Bagi laki-laki loh ya, itu orang apa ini mertua, karib kerabat. Ya, itu. Adapun yang masuk kategori orang tua, ya ayah dan ibu kandungnya. Seperti itu. Terus setelah itu kepada siapa? Anak yatim. Kepada anak yatim. Anak yatim yang kita beri, anak yatim yang dari keluarga dulu, sebelum anak yatim yang ada di pondok-pondok atau panti-panti. Anak yatim dari keluarga. Setelah itu siapa lagi? Orang-orang miskin. Orang miskin itu pun dari keluarga dulu dicari. Dari keluarga ayah, dari keluarga ibu. Siapa yang tidak mampu, itu yang kita beri. Sebab Nabi bersabda, sodakoh kepada orang lain yang bukan kerabat, pahalanya 1. Tapi sodakoh kepada karib kerabat, pahalanya 2. Pahala sodakoh plus pahala silaturahim. Nah itu. Terus kemudian, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, yaitu mereka yang masuk kategori ibnu sabil. Nah itu. Jadi stop sampai di situ. Jadi intinya Bapak Ibu, kembali ke materi kita, Islam ini adalah agama dalil, bukan agama opini. Nabi nggak mungkin bisa menjawab pertanyaan kecuali semuanya berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Tak kasih lagi. Coba dibuka Al-Baqarah, deket nomornya. Al-Baqarah nomornya 217 ayat 217. Al-Baqarah 217. Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fi. Tuh, jelas. 217 Al-Baqarah. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Ya ini sekarang ini. Ini termasuk bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itu bulan haram, bulan suci. Bagaimana hukumnya berperang di bulan suci, bulan haram? Yang 4 bulan ini, Zulqa'dah bulan ini kan Zulqa'dah, Zulhijjah bulan depan, ya. Terus kemudian Muharram bulan depannya lagi, insya Allah Juli, itu ya. Terus nanti Rajab mendekati nanti tahun depan, mendekati Ramadan. Nah, bagaimana hukumnya? Nabi nggak bisa jawab kecuali menunggu dari Allah. Apa jawabannya? Qul. Nah, kata-kata itu qul. Allah Ta'ala berfirman, qul qitalun fihi kabir. Jawaban Muhammad, katakan Muhammad, berperang dalam bulan itu termasuk dosa besar. Nggak boleh perang.
Di 4 bulan ini nggak boleh terjadi peperangan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itu bulan haram. Loh, termasuk bulan suci, iya. Lah kalau Ramadan itu bukan bulan suci. Makanya banyak orang salah menyebut Ramadan itu bulan suci Ramadan. Salah. Bulan suci itu cuma 4. Ramadan itu punya keistimewaan tersendiri. Bulan barokah, bulan rahmat, bulan ampunan, bulan pembebasan api neraka. Itu Ramadan. Tapi kalau bulan suci ya cuma 4. Ramadan nggak masuk bulan suci itu. Apa saja itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sama Rajab. Zulqa'dah bulan nomor 11, Zulhijjah bulan nomor 12 dari kalender Hijriah, Muharram bulan nomor 1. Sedangkan Rajab kalau tidak salah bulan nomor 7 kalau tidak salah. 7 atau apa ya? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ya, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, betul, bulan nomor 7. Ya, bulan nomor 7, Rajab, Sya'ban, Ramadan bulan nomor 9. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kepada kita kembali lagi, Islam bukan agama opini, tapi dalil. Lagi, terakhir. Oh, jangan terakhir, nanti ada lagi. Supaya tambah jelas, Islam ini bukan agama atau bukan agama opini. Kita dengarkan Al-Baqarah 219. Al-Baqarah 219. Dekat-dekat nomornya. Kita dengarkan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya, artinya mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Loh, umat pada waktu itu tidak paham hukumnya khamr itu apa, wahai Rasulullah. Judi itu hukumnya apa, wahai Rasulullah. Nggak bisa jawab, nunggu dari langit. Apa jawabannya? Qul, jawaban Muhammad. Oh, jawab Muhammad, katakan Muhammad. Apa jawabannya? Qul fihima ismun kabir. Jawab Muhammad, katakan Muhammad, khamr dan judi itu terdapat dosa besar. Oh, jelas itu. Jadi seperti itu, termasuk tadi masalah haid, kotoran wanita. Mereka tidak paham bagaimana wanita itu kalau haid boleh tidak, maaf ini, boleh tidak didekati, boleh tidak, maaf ini, melakukan hubungan intim misalnya, boleh tidak. Maka mereka tidak tahu. Maka turun ayat Al-Baqarah yang tadi. Ayat berapa tadi tentang haid tadi? 222. Ada lagi terakhir. Surat 17 ayat 85. Coba dibuka surat 17 Al-Isra ayat 85. 17 ayat 85. 17 ayat 85. Silakan terjemahnya. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Tentang ruh. Terus katakanlah. Nah, jadi umat pada waktu itu nggak paham ruh itu apa. Iya, roh itu kayak apa yang ada di jasad kita ini. Seperti itu. Terus lanjut. Katakanlah Muhammad. Jawab Muhammad. Ruh itu termasuk urusan Robku. Nah, ruh itu urusannya Allah. Berarti perkara gaib ini. Ruh itu urusannya Allah, perkara gaib. Lanjut. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Maksudnya katanya para alim ulama, pengetahuan kalian tentang ruh itu cuman sedikit. Maka yang sedikit itulah yang harus kita imani. Maka jangan berlebihan ketika kita berbicara tentang ruh. Kan banyak orang itu berlebihan ketika membahas masalah ruh. Contohnya berlebihan masalah ruh. Mereka meyakini ruhnya orang mukmin itu kalau Ramadan pulang ke rumah. Ya, terus mereka juga meyakini nanti kalau mau Idul Fitri mereka rame-rame nyekar. Kenapa? Nganterkan ruh mereka. Mereka meyakini juga ruhnya orang mati 40 hari setelah meninggal itu pamitan, pulang ke rumah untuk pamitan. Loh, ini keterlaluan. Padahal Nabi nggak pernah menjelaskan. Makanya pengetahuan kita tentang ruh itu cekak, Bapak Ibu. Pendek, singkat, nggak banyak. Maka jangan berlebihan, yaitu ketika membahas tentang ruh. Ya, baik. Ustadz, yang bisa kita ketahui tentang ruh itu kayak apa Ustadz kalau begitu? Ada di antaranya
Orang yang tidur itu bisa ketemu dengan roh keluarga kita yang telah wafat di alam ruh. Ketemu, kita mimpi ketemu orang tua kita yang sudah wafat. Itu ketemunya di alam ruh. Nah, itu benar. Nabi pernah ngajarkan seperti itu. Terus lagi, rohnya orang yang beriman, rohnya orang yang mati syahid, mereka berada di tembolok-tembolok burung yang berwarna hijau di surga Allah Azza wa Jalla. Itu. Terus kemudian banyak, ada beberapa dalam hal ini ya. Roh itu Bapak Ibu sekalian bisa dilepas, bisa dikembalikan. Nyawa ini, roh ini bisa diambil oleh Allah, bisa dikembalikan. Loh, mana dalilnya? Dalilnya dalam Al-Quran, kalau tidak salah suratnya surat nomor 39. Coba dibuka surat Az-Zumar, surat Az-Zumar ayat 42. Iya, ayatnya 42. Az-Zumar ayat 42. Surat 39 ayat 42. Iya, silakan. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Stop. Saya minta Quran terjemahan yang bukan di HP, bukan di Android, bukan di langsung Quran terjemah. Ada Quran terjemah, ada yang bawa Al-Quran mushaf terjemah. Ah, itu Bukan sing Quran. Saya Ustaz mau lihat catatan kaki. Iya, saya butuh catatan kakinya. Iya, ada nggak Quran terjemah di situ, di almari? Ada nggak? Minta tolong diambilkan. Yang terjemahan, Mas, itu ada artinya nggak, Mas? Ada ya? Baik, silakan. Baik. Alhamdulillah. Silakan. Nah, monggo. Quran surat 39 ayat 42. Saya butuh catatan kakinya soalnya. Nah, di situ nanti dijelaskan terkait masalah ruh. Nah, ini yang harus kita ketahui. Kalau ini ada, silakan surat 39 ayat 42. Ya. Ya. Baik, dibaca dulu terjemahannya, lalu kemudian catatan kakinya. Nah, silakan, tafadhol. Allah memegang jiwa 39. Ya. Ayat 42. Ya. Dibaca dulu terjemahannya. Ya. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Terus. Dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Baik, baca catatan kakinya. Maksudnya apa itu? Orang-orang silakan. Orang-orang yang mati itu ruhnya ditahan Allah sehingga tidak dapat kembali kepada tubuhnya. Jelas sekali. Orang mati itu ruhnya ditahan, tidak mungkin kembali ke alam dunia. Sehingga di dalam Islam itu, Islam tidak mengenal reinkarnasi, ruh gentayangan, penampakan arwah, ruh pamitan. Itu nggak ada. Ruh itu ditahan, tidak mungkin balik lagi. Lah kok saya pernah dikelihati, Ustaz, yaitu ruhnya ibu saya. Itu jin, syaitan yang ingin menyebabkan kita ini takut. Itu. Sedangkan orang yang telah mati ruhnya ditahan. Mereka ada di alam namanya alam barzah. Nggak mungkin balik ke alam dunia. Ya, itu harus pahami. Lah sekarang kita tidak keterlaluan, penampakan arwah. Iya. Terus apa lagi itu? Pemburu. Hantu diburu, bayangkan. Memburu hantu, nggak ada. Ya, arwah penasaran, ini nggak ada. Ini kebanyakan nonton film horor yang kayak begini ini. Makanya film horor itu banyak menyesatkannya, melunturkan akidah kita. Seperti itu, melunturkan akidah kita. Kita dibuat takut sama setan, takut itu sama Allah. Wong kita ini sebaik-baik makhluk, ciptaan Allah itu kita sempurna. Seperti itu. Kita dikasih akal, dikasih perangkat oleh Allah. Ngapain takut sama suster ngesot? Wong ditendang tok lo iso. Wong ngesot. Heran saya. Iya, kenapa harus takut? Gak usah nonton yang kayak begini, ya. Oleh karena itu kita dibohongin. Hati-hati melunturkan akidah, ya. Takut sama pocongan. Ya Allah. Wong didulek ini tok ya. Kok kerjanya lompat-lompat dong. Iya, seperti itu. Kaget. La ilaha illallah. Ya, seperti itu. Oleh karena itu nggak boleh. Apalagi ada istilah mati suri dan seterusnya, mati terus hidup lagi. Enggak. Sebenarnya itu adalah jantung berhenti. Bisa jadi jantung itu berhenti beberapa saat sehingga orang itu bisa
hidup kembali, ya. Itu coba Anda tanya kepada mereka yang mengatakan saya telah mengalami mati suri. Nah, itu tanya, mesti ceritanya aneh-aneh, ya. Bapak Ibu sekalian, jadi ini bisa jadi jantung berhenti sejenak, setelah itu dia qadarullah bisa hidup lagi. Makanya panjenengan perhatikan, orang meninggal di rumah sakit itu nggak bisa jenazahnya langsung dibawa pulang, nggak bisa. Jenazah ayah saya saja pada waktu itu setelah meninggal di ICU, maka langsung saya mau bawa pulang, mau saya rawat, itu nggak bisa. Sebentar Bapak, harus 2 jam di kamar mayat. Loh kenapa? Karena bisa jadi jantung berhenti sejenak. Seperti itu. Oh gitu istilahnya. Jadi ya saya nunggui di kamar mayat itu, tak lihat tak. Ya, rezeki saya kan. Kalau udah lagi rezeki saya. Ternyata memang qadarullah, dokter masuk lagi, dicek lagi, memang benar-benar sudah meninggal. Loh, coba. Jadi nggak ada mati suri. Ini aneh-aneh biasanya itu. Saya pada saat mati itu, saya itu masuk ke ruangan, di situ ruangan mesti aneh-aneh. Dan itu tidak berdasarkan dalil, ya. Nah itu baik. Dan yang biasanya yang aneh-aneh begini, laris manis di negeri plus 62, itu ya. Mana negeri plus 62 itu? Sebelah. Nah, sebelah ya. Setahu saya kalau tempat saya 031 kalau saya, ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Lanjut, teruskan. Ya. Dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Nah, orang tidur itu beda sama orang mati. Kalau tidur nyawanya dilepas lalu dikembalikan lagi, itu orang tidur. Makanya jangan kaget kalau orang tidur itu ketika nyawanya dilepas ketemu sama roh ayah ibunya yang telah wafat. Di mana? Di alam roh. Ya, si anak lihat orang tuanya. Ya, Ustadz, bagaimana kita bisa mengetahui orang tua saya itu di alam barzah, alam ruh itu, alam transit, mereka dalam keadaan bahagia? Ya, dilihat dalam mimpinya. Kalau yang Anda lihat dalam mimpi itu ternyata wajahnya berseri-seri, seperti kembali masa mudanya lagi, balik nom-nomane bien, misalnya seneng, anaknya itu ketemu seneng, maka itu berarti kabar suka dari Allah. Itu mimpi baik itu. Dan Anda wajib bersyukur kepada Allah. Berarti mereka enak di sana. Tapi kalau kita mimpi saat ruh kita ketemu sama ruh mereka, orang tua atau keluarga kita, membikin kita sedih, badannya tambah kurus, apalagi banyak luka-luka misalnya, maka kata Nabi, itulah syaitan. Syaitan bermain di dalamnya. Maka bacalah ta'awud. Tidak usah diambil peduli. Itu syaitan. Nah, itu ya, yang membuat kita sedih akhirnya. Ya. Biasanya kalau begini muncul perbuatan yang aneh-aneh lagi. Kirimono Fatihah. Loh, muncul ibadah tidak ada tuntunannya. Itu nggak perlu dikirimi Fatihah, cukup didoakan. Yaitu misal Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya, seperti itu. Bukan kirim-kirim Fatihah, dibaca surat Yasin. Ini semua tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, kita lanjutkan ke materi kita. Berarti pelajaran yang pertama, Islam itu agama dalil, bukan agama opini. Seperti itu. Buktinya apa? Seluruh pertanyaan umat di saat itu Nabi nggak bisa jawab kecuali menunggu berita dari langit. Buktinya kul, jawaban Muhammad. Kata kul itu tercantum dalam Al-Quran. Jawab Muhammad, gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya tambahkan satu dalil penutup untuk mempertegas bahwasanya isi Quran itu bukan dari Nabi, tapi murni kalamullah, dari Allah. Nabi tidak beropini, Nabi tidak ngarang. Ya, mana dalilnya? Ayo dibuka Quran surat 69. Quran surat nomor 69, Al-Haqqah. Al-Haqqah, surat Al-Haqqah, ayatnya 44 sampai 46, 44 sampai 46. Sekiranya dia, yaitu Muhammad, mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami. Jelas kan? Andai kata Muhammad itu ngarang cerita, mengada-ngada, beropini, maka pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Niscaya tangan kanan Nabi akan dipegang oleh Allah. Terus apa yang akan Allah lakukan? Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Akan kami potong urat tali jantungnya Muhammad. Kalau beropini. Makanya Nabi nggak beropini. Semuanya nunggu berita dari langit.
Islam itu agama dalil. Terus lanjut. Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Baik, tidak ada satupun manusia yang bisa menghalangi kami dalam pemotongan urat tali jantung itu. Itu maksudnya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak beropini. Kalau Nabi saja tidak beropini, bahkan tidak boleh beropini, maka seorang ustadz juga tidak boleh beropini. Nggak boleh. Sebab banyak ustadz sekarang suka beropini. Ketika ditanya oleh jamaahnya, Ustadz, hukumnya ini apa? Si ustadz menjawab, kalau menurut saya, opini berarti menurut saya. Dia harus menjawab menurut Allah ayatnya ini, menurut Rasul hadisnya ini, riwayatnya ini. Itu baru taklim. Itu yang namanya ngaji yang original. Sehingga tidak ada satupun kesimpulan si ustadz masuk dalam taklim tersebut. Jadi semuanya qala Allah qala Rasul, qala Allah qala Rasul dengan pemahaman para sahabat, yaitu yang ori ya. Itu. Jadi kalau ada dikit-dikit seorang ustadz, saya kalau menanggapi ayat ini Bapak Ibu, nah ini mulai opini ya. Kalau saya pikir ini ayat ini sangat pas dalam kehidupan kita. Menurut saya, nah dia menafsirkan ayat itu menurut dia seperti itu. Makanya rusaknya, munculnya perpecahan ya. Islam ini centang perenang ya, berpecah-pecah. Itu gara-gara mereka memakai menurut pendapatnya sendiri ya. Mereka memakai pendapatnya sendiri. Bapak Ibu mohon maaf ya. Al-Quran dan hadis Nabi itu kalau dibaca oleh orang Muhammadiyah jadi Muhammadiyah. Quran dan hadis kalau dibaca oleh orang NU jadi NU. Quran kalau dan hadis dibaca oleh orang LDII jadi LDI. Ya, seperti itu. Kita nggak boleh sholat di masjidnya. Kita kalau sholat di masjidnya, dipel masjidnya. Ketika kita tanya, kenapa? Wong saya ini suci habis wudhu, kok Anda membersihkan tempat sholat saya? Mereka bawa ayat Quran, mereka pakai hadis Nabi. Hadisnya yang kita baca ini Bukhari, Muslim, Tirmidzi. Kenapa? Karena mereka memahami Quran dan hadis sesuai pemahaman mereka sendiri, tidak dikembalikan kepada sahabat. Ya ini kaconya. Termasuk yang suka ngebom sana, ngebom sini. Ketika kita tanya, kenapa Anda kok ngebom gereja, ngebom masjid, ngebom ini dan seterusnya? Kenapa kok buat seperti itu? Loh, ada ayatnya. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk kafir. Sehingga negeri ini karena hukumnya bukan hukum Allah, maka negeri ini kafir. Undang-undangnya pakai Quran, pakai hadis Nabi, pakai Bukhari, Muslim. Tapi mereka memahami ayat itu sesuai kepentingan menurut hawa nafsunya sendiri. Mereka tidak mengembalikan. Dimaksud tidak berhukum dengan hukum Allah, maka itulah orang-orang kafir. Itu maknanya apa? Menurut Ibnu Abbas, menurut para sahabat Nabi, Abu Hurairah, kembali karena mereka taklimnya bersama Rasul. Mereka hidup di saat wahyu turun, sehingga mereka paling tahu kronologis sebab turunnya ayat itu. Belajar sama mereka. Itu yang ori. Itu yang ori. Jadi kalau wong kita ini loh Bapak Ibu, kalau beli HP nggak mau kita beli yang KW, betul nggak? Pasti beli yang ori. Masa belajar agama mau KW? Belajar agama itu cari yang ori. Gimana cari yang ori? Ya Quran, Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Itu yang benar. Ya, baik. Jadi pemahamannya bukan pemahaman dirinya sendiri atau sesuai kepentingan kelompoknya masing-masing. Seperti itu. Termasuk nanti ini hari raya Idul Adha. Pasti beda lagi. Jelas. Muhammadiyah menetapkan tanggal 28 hari Rebu Idul Adha. Sedangkan pemerintah kalau tak lihat kalender tanggal 29 tanggal merahnya itu. Seperti itu. Lah terus gimana? Sudah, kembalikan. Bagaimana kalau terjadi perselisihan terkait masalah hari raya? Bagaimana? Ya kembalikan kepada apa yang telah ditetapkan oleh ulil amri. Para sahabat menetapkan demikian. Seperti itu. Dan yang dipakai adalah ru'yatul hilal.
Kalau memang hilal tidak nampak, ya sudah. Berarti bulan Zulqa'dahnya digenapkan 30 hari, terus nanti di Zulhijjahnya ditetapkan Idul Adhanya tanggal sekian. Seperti itu. Jadi selalu kita kembalikan kepada generasi terbaik pada umat ini. Siapa itu? Para sahabat. Kembali ke materi kita. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah jelas di sini. Materi pelajaran yang pertama adalah Islam itu adalah agama dalil, bukan agama opini. Sekarang pelajaran nomor 2. Pelajaran nomor 2 dari surat apa tadi? Surat apa tadi? Al-Baqarah ayat berapa? 222. Ya, 222. Apa pelajarannya? Nomor 2. Yang kedua adalah turunnya ayat di dalam Al-Quran. Turunnya ayat di dalam Al-Quran ada dua macam. Turunnya ayat dalam Al-Quran itu ada dua macam. Ya. Apa saja itu? Nah, ini harus diingat-ingat. Ada dua macam. Yang pertama adalah ibtidai. Ibtidai. Bisa nulisnya. Ibtidai. Itu ditulis Arab apa Latin itu? Oh, Latin. Ya sudah, enggak apa-apa. Tak pikir ditulis Arab. Tidak. Ya, kalau tulis Arab nanti dikumpulkan Bapak Ibu. Ya. Jadi yang pertama ibtidai. Apa itu ibtidai? Nanti dulu. Yang nomor 2 sekarang. Nomor 2, turunnya ayat dalam Al-Quran itu ada dua macam. Macam yang kedua sababi. Sababi. Nomor 1 ibtidai. Yang nomor 2 sababi. Nah, sekarang saya jelaskan singkat aja. Yang pertama tadi apa? Ayat dalam Al-Quran itu turunnya ada dua macam. Apa tadi? Ibtidai. Apa artinya ibtidai? Tanpa sebab. Jadi ayat itu turun gak pakai sebab, tanpa sebab. Dan Bapak Ibu harus tahu, ini yang paling banyak dalam Al-Quran. Jadi Bapak Ibu gak usah ragu. Banyak ayat dalam Al-Quran itu turun, tidak ada kronologisnya, tidak ada sebabnya, itu tidak ada, tidak ada asbabun nuzulnya, ya turun gitu aja, gitu, nggak pakai sebab. Itu namanya ibtidai. Makanya Bapak Ibu sekalian nanti bisa cek. Saya punya buku judulnya Shahih Asbabun Nuzul. Shahih Asbabun Nuzul. Jadi buku itu isinya adalah sebab-sebab turunnya ayat berdasarkan riwayat yang sahih. Ternyata bukunya tidak tebal. Lebih tebal buku panjenengan yang panjenengan beli ini, yang kita bahas tiap bulan. Lebih tebal ini. Kalau tidak salah separuhnya ini. Separuhnya kalau nggak salah. Sekian lah separuhnya. Oh, malah ketebelan. Jadi agak tipis sedikit. Itu judulnya Shahih Asbabun Nuzul. Ternyata saya baca itu daftar isinya, tidak semua ayat per ayat dalam Quran ada sebabnya. Enggak. Hanya Al-Baqarah misalnya, Al-Baqarah itu cuma berapa ayat toh ada sebabnya, ada ceritanya. Ayat itu turun karena kejadian apa? Itu cuma beberapa. Nanti Ali Imran ada berapa? Setelah nanti dilompati, lompat mestinya habis surat An-Nisa misalnya ya, itu kan Al-Maidah. Ini enggak misalnya, lompat ke Al-A'raf. Jadi ada sekian surat itu yang enggak ada sebabnya. Ternyata kalau begitu ada ayat itu turun macam yang pertama ibtidai, tanpa sebab. Dan ini yang paling banyak dalam Al-Quran, nggak pakai sebab. Lah yang nomor 2 sababi. Apa itu sababi? Kebalikannya, ayat itu turun ada sebabnya. Nah, ada kronologisnya, ada jalan ceritanya. Kenapa kok ayat ini bisa turun, itu ada kejadian apa? Lah itu namanya sababi. Nah, surat yang panjenengan tadi dengarkan, surat apa tadi yang kita bahas tadi? Al-Baqarah ayat berapa? 222. Itu termasuk ayat yang, ayo nomor 1 apa nomor 2? Ayat yang sababi. Ayat yang sababi, ada sebabnya.
Al-Baqarah 222 tadi yang kita dengarkan itu merupakan ayat yang sababi. Apa itu sababi? Dia turun karena ada kejadian. Turunnya ada peristiwa. Sampai turun ayat Al-Baqarah 222. Memangnya ada kejadian apa, Ustadz? Kok muncul ayat 222? Mari kita dengarkan kejadiannya. Minta tolong ya, gantian Abu Hurairah Sahih Muslimnya dibantu. Coba nomornya. Mana Sahih Muslim? Ini tidak ada di sini Sahih Muslim. Yang asli berarti. Nomor 302. 302 nomor asli. Di sini nggak saya bawa Sahih Muslimnya. Kemana Mas Dodi Bukhari Muslimnya? Biasanya ada ya? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Oh, tolong yang membawa jalan-jalan itu dikembalikan ya. Ya. Antum? Ketinggalan. Antum yang bawa? Oh. Karena lama nggak dipakai. Iya. Hah? Anas, iya. Betul. Betul, ya. Jadi Sahih Muslim nomor 302 itu nomor asli. Kalau cetakan terjemahan, yang biasa baca cetakan terjemahan, nomornya beda, 250 nomornya. Ayo kita dengarkan dari Anas radhiyallahu an Anas bin Malik radhiyallahu annal yahuda kanu idza hadat al-mar'atu fihim lam yu'akiluha wa lam yujami'uhunna fil buyuti. Kurang ajar Yahudi ini. Silakan pegang mic-nya. Sorry. Silakan kita dengarkan di mana letak kekurang ajarannya Yahudi. Kita dengarkan. Ayo Sahih Muslim 302 atau 250. Ayo dari cek tes ini lah, dibuka dulu atas kepalanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebentar. Coba diperbaiki dulu biar yang belakang dengar. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa apabila para wanita Yahudi haid, mereka tidak memberinya makan dan tidak mempergaulinya di rumah. Seperti itu. Orang Yahudi itu kalau istrinya lagi haid, mereka tidak mau ngajak makan bareng itu. Bahkan Bapak Ibu, mohon maaf ini tidak digauli. Artinya tidak mau tinggal serumah dengan istrinya. Jadi istrinya itu dipulangkan ke rumah orang tuanya. Kurang ajar. Jadi nanti kalau sudah suci dipanggil lagi. Kurang ajar Yahudi. Terus lanjut. Para sahabat pun bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat tanya, gimana wahai Rasulullah, orang Yahudi itu kalau istrinya lagi halangan, lagi haid, mereka tidak mau makan bersama, bahkan mereka tidak mau tinggal serumah. Lanjut, teruskan. Lantas Allah menurunkan. Nah, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Yaitu surat apa tadi? Al-Baqarah. Ayatnya 222. Yas'alunaka 'anil mahid. Teruskan. Abu Hurairah, lanjut. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Terus. Dan janganlah kamu mendekati mereka. Terus. Sebelum mereka suci. Lanjut. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diberitakan Allah kepadamu. Lanjut. Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Lanjut, apa kata Nabi berikutnya, sabda beliau? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, isinya, lakukanlah segala sesuatu kecuali senggama. Apabila istrimu itu lagi halangan haid, lakukan segala sesuatu asal jangan senggama, asal jangan jima, nggak boleh. Terus lanjut, silakan. Ketika hal itu sampai kepada orang-orang Yahudi, mengamuk Yahudi. Kurang ajar. Iya. Apabila ketika orang Yahudi itu dengar kalau ternyata turun ayat Al-Baqarah 222,
boleh makan bersama dengan wanita istri kita yang haid, bahkan tidur satu selimut dengan istri kita yang sedang haid, bahkan mencumbunya, boleh melakukan apapun asalkan tidak jima. Apa katanya Yahudi? Silakan. Ketika hal itu sampai kepada orang-orang Yahudi, mereka berkata, apa kata orang Yahudi? Laki-laki ini hanya ingin menyelisih urusan kita. Siapa laki-laki ini? Maksudnya Nabi Muhammad. Andai kata boso Surabayaan memang mung situ iki. Ya, delek perkara ini ya. Memang orang yang satu ini suka menyelisih kita. Nah gitu. Memang kita harus menyelisih Yahudi, Bapak Ibu. Harus, nggak boleh sama seperti, tidak boleh melakukan tasyabbuh seperti ahlul kitab. Yahudi kalau beribadah pakai trompet. No, orang Nasrani kalau beribadah pakai lonceng. Itu. Kita kaum muslimin kalau beribadah sholat cukup adzan, cukup adzan. Tidak perlu deng 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 tarak tak tak deng. Nah perlu. Karena kita punya syariat sendiri, yaitu apa itu? Ada. Itu ya. Orang Yahudi kalau berjumpa dengan temannya, mereka melakukan apa itu? Kiss bye. Itu Yahudi. Orang Nasrani kalau bertemu saudaranya melakukan lambaian tangan, dada, sepada, dada. Kita kaum muslimin nggak boleh. Kita punya cara. Assalamualaikum, bukan dengan seperti itu. Kita nggak boleh niru. Lah kita tidak mau keluar pergi ke kantor, malah anaknya diajari cara Yahudi. Ya, Abi berangkat dulu ya. Ayo gimana cium jauh sama Abi? Gimana cium jauh? Ya, dada sama Abi. Padahal jenggotan ini orangnya, dada ya. Rontok kabeh jenggote, rontok kabeh. Yahudi masuk di rumah itu. Ya tadi nggak ngaji. Ya, nggak ngaji gue ya. Ngajinya mesti telat dan turu biasanya. Terus gak nyatet. Itu. Bapak Ibu sekalian, kok aneh gitu loh. Kita ini punya cara ya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Yahudi kalau sembahyang tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu. Orang Nasrani kalau sembahyang mereka pakai sepatu, pakai sandal masuk gereja. Kita kaum muslimin, kata Nabi dalam riwayat Abu Dawud, kalau sholat maka terkadang telanjang kaki, terkadang memakai alas kaki. Kadang kaki telanjang, kadang pakai sepatu, pakai sandal. Boleh. Wong Nabi kalau sholat pakai sepatu kok pakai sandal, meskipun di masjid. Lah masjidnya Rasul kan bukan keramik, Ustaz, masih tanah. Ini bukan masalah lantai. Lantai itu tiap tahun berbeda-beda. Di zaman Nabi mungkin tanah, Nabi wafat di zaman sahabat mungkin plester. Plester hilang ganti keramik, keramik hilang sekarang granit. Granit hilang ganti marmer, marmer hilang saya nggak tahu. 20 tahun lagi lantai itu jadi apa kita nggak tahu. Ini berarti bukan masalah lantai. Lantai bisa berubah-ubah. Masalahnya untuk menyelisihi mereka Yahudi. Orang Yahudi Nasrani, mereka memangkas jenggotnya, memanjangkan kumisnya. Kita disuruh menyelisih mereka. Pangkas kumismu, panjangkan jenggotnya. Selisih mereka. Banyak. Termasuk masalah ini. Nah itu ya. Jadi Yahudi tidak mau dekat sama istrinya kalau haid. Kita, Rasul pun satu selimut. Bahkan maaf, Nabi pun mencumbu istrinya pada saat istrinya itu lagi haid, halangan, tetapi tidak melakukan jima. Itu yang tidak boleh. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ini yang nomor 2. Di sini semua sudah pada nikah semua kan? Ada yang belum, Ustaz. Ya, nikah kedua maksudnya. Sudahlah, saya tahu apa dalam hati Anda tahu. Anda itu nggak mau ngomong, ada istri di belakang soalnya. Ustaz ini mesti, Ustaz. Nah, ini betul-betul bujang. Ada di sini yang masih bujang. Ada. Oh, banyak. Kira-kira paham ya dengan apa yang saya sampaikan ya? Paham ya? Oh, sudah pada besar. Terlalu paham ya. Itu. Baik, kita lanjutkan. Kalau sudah paham, berangkat, gitu loh. Iya, berangkat. Kita lanjutkan. Sekarang yang pelajaran yang nomor 3. Pelajaran nomor 3 dari surat apa tadi? Al-Baqarah 222. Pelajaran ini sudah 9:30 ini ya. Hampir 9:30. Belum, Ustaz. Kurang dikit. Kurang dikit ya. Sampai jam berapa Mas Dodi?
Jam 1 ya, Jumatan sekali. Kok ragu-ragu? Ya, tayyib. Kita lanjutkan nomor 3. Pelajaran nomor 3. Pelajaran yang nomor 3 adalah Bapak Ibu, diwajibkan untuk mengungkapkan sesuatu. Diwajibkan untuk mengungkapkan sesuatu yang tabu. Ada di buku ini, ada keterangan itu, ada termasuk yang nomor 2 tadi itu ada nomor 1 ada nomor 1 tidak ada, nomor 3 ini ada, itu ada halamannya 16 atas itu ada. Saya ulang, diwajibkan untuk mengungkapkan sesuatu yang tabu, mengungkapkan sesuatu yang tabu dengan menggunakan lafaz-lafaz yang baik. Wajib. Diwajibkan untuk mengungkapkan sesuatu yang tabu dengan menggunakan lafaz-lafaz yang baik tanpa menodai rasa malu. Contohnya, tak kasih contoh. Masih kembali ke Al-Baqarah tadi. Lihat firman Allah tadi. Saya bacakan dikit ya. Penggalannya Al-Baqarah 22 tadi 222. Allah kan bilang begini tadi, firman Allah, fa'tazilun nisaa fil mahidhi wala taqrabuhunna, maka jauhilah wanita di saat haid dan janganlah kamu mendekati mereka. Lihat bahasanya, halus bahasanya Quran. Allah mengatakan jauhilah wanita di saat haid, halus bahasanya, dan janganlah kamu mendekati mereka. Allah tidak mengatakan janganlah kamu berhubungan intim, enggak bilang begitu. Jangan mendekati mereka, halus. Makanya kita ini kalau memilih kalimat, pilihlah kalimat yang tepat. Jangan memilih kalimat yang vulgar, ya, terutama hal-hal yang tabu. Jangan. Ya bolehlah kita katakan misalnya bercampur, itu boleh ya. Tidak boleh mencampuri istri. Nah itu maksudnya, tanda kutip ya. Maksudnya mencampur itu adalah arahnya ke sana. Tidak boleh bercampur dengan istri ya. Seperti itu. Jadi pemilihan kata yang tepat ini ya, itu wajib bagi kita. Terutama hal-hal yang sifatnya itu adalah tabu gitu ya. Atau tanpa mengurangi rasa hormat, kita awali dengan permohonan maaf. Maaf Bapak Ibu. Nah itu boleh gitu ya. Sehingga dalam hal ini tidak menodai rasa malu. Baik, itu nomor 3. Nomor 4 sekarang. Nomor 4. Pelajaran nomor 4. Karena ada 7 ini pelajarannya. Pelajaran nomor 4. Ayat di atas Al-Baqarah ayat 222. Al-Baqarah 222. Ayat di atas secara tidak langsung menjelaskan kepada kita seputar haid. Ayat di atas menjelaskan, ayat di atas secara tidak langsung menjelaskan kepada kita seputar haid. Seputar haid. Apa saja itu? Ya Bapak Ibu tidak panjang-panjang ya. Ada 5 hal yang perlu panjenengan ketahui tentang haid. 5 hal. 5 hal yang perlu panjenengan ketahui tentang haid. 5 hal. Nomor 1, 5 hal atau A gitu aja supaya tidak bingung. Ya, ini pelajaran nomor berapa? Ini pelajaran nomor berapa? 4A. Nah gitu. Yang A ini 5 hal yang harus kita ketahui tentang haid. Yang A, mendatangi istri, tanda kutip ya, tanda kutip mendatangi. Saya mencoba memakai bahasa yang nggak vulgar. Mendatangi istri atau mendekati istri saat haid adalah haram. Mendatangi atau mendekati istri, tanda kutip. Faham maksud saya kan? Saat haid adalah haram. Mendatangi, mendekati istri saat haid adalah haram. Dalilnya Tirmidzi, buka Tirmidzi jilid 2 atau yang sudah di-download aja boleh. Nomornya 2162.
Tirmidzi 2162, 2162 Tirmidzi. Kita dengarkan 2162. 2162. Benar nih. Sebentar. Abu Hurairah, Ibnu Sirin. Sebentar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Ini anhu. tentang besi tajam. Bukan Bukan Ustaz. Bukan. Ini ngancam-ngancam gini. Bukan. Ini disebutkan, coba bisa dilihat di bukunya, salah ini anunya. 3235. Hah? Gimana Bapak? Catatan kakinya 1 Tirmidzi 135 ya. Betul. Coba Maklum ganti coba. mendatangi wanita. Ya, Tirmidzi nomor 135. Coba sebentar. Tentang 7 Ustaz. Ya, betul. Iya kan? Ya. Haid, dubur. Ya, betul. Silakan. Dukun. 2135. 200 apa ini? Nomor 135. Tirmidzi 135. Salah tadi dalilnya 2162 salah. Saya pinjam bolpennya. Merah aja. Ya, betul. Nah, jazakallahu khair. Ayo dibaca. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa isi sabdanya? Saya bacakan dulu teksnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata haidhan fal." Sebentar. Ya. Nah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata haidhan aw awimra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Silakan. Barang siapa menggauli istrinya yang sedang haid, atau menggauli istrinya lewat duburnya, terus atau mendatangi dukun atau tukang ramal, ya, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu, Bapak Ibu sekalian, siapa yang mendekati istri saat haid, tanda kutip ya, tanda kutip, mendekati istri, terus kemudian menjima istri, mendekati istri dari arah belakangnya, yaitu bukan pada tempat yang disyariatkan, ya itu, termasuk juga mendatangi dukun, tukang ramal, itu dia telah kafir dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya dia telah melakukan sebuah, yaitu perbuatan kufur, kafir dengan sesuatu yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, kata para alim ulama, kufur di sini ya akan menjadi kafirnya di sini akan menjadi kafir akbar, kufur besar, betul-betul keluar Islam. Keluar Islam kalau dia memandang bahwasannya perbuatan itu halal, tidak haram. Nggak apa-apa mendatangi istri saat haid, itu boleh, ya nggak apa-apa. Terus apa ini mendatangi istri di arah belakangnya, artinya tidak pada tempat yang disyariatkan, itu nggak apa-apa itu. Wong itu adalah istri-istri kita, kita berhak bersenang-senang seperti itu. Itu kafir akbar, keluar dari Islam. Karena dia menganggap itu halal. Hati-hati. Makanya orang menikah itu harus punya ilmu. Orang nikah kalau tidak punya ilmu, hawa nafsunya yang dikedepankan, akibatnya kasihan istrinya. Istrinya tahu dalil, mas dosa besar, tidak boleh. Suaminya minta melakukan hal itu. Seperti itu, ya. Karena dia suka menonton film-film yang seperti itu, maksiat. Dia ingin coba itu kepada istrinya. Sedangkan istri sudah tahu ilmunya, haram, kafir besar itu, keluar Islam. Porno. Keluar Islam. Ya. Itu ya, baik. Oleh karena itu kalau dia sampai meyakini ini halal, tidak haram. Tapi kalau dia jahil, tidak punya ilmu, dia itu tidak tahu, tapi melakukan itu, maka dia tidak sampai keluar dari Islam. Nah, dia tetap muslim tapi ancamannya dosa besar, tidak sampai keluar. Paham ya sampai di sini ya? Nah, jadi ya Bapak Ibu sekalian, makanya dalam hal ini hati-hati dalam masalah ini, haram mendatangi istri saat haid. Yang kedua, yang B.
yang harus kita ketahui seputar haid. Jika mendatangi istri atau mendekati istri saat haid, nekat ini, nekat. Karena mungkin dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, ya, daripada dia berbuat zina, ya. Akhirnya dia melakukan itu, mendekati istri, mendatangi istri saat haid. Istrinya sudah menolak, tapi karena ini dipaksa oleh suaminya sehingga dia melakukan itu, maka dia wajib terkena kafarah. Wajib bayar denda. Wajib kena kafarah. Kena kafarah. Loh Ustaz, yang kena kafarah itu suaminya toh atau suami istri? Suaminya, kalau istrinya menolak. Tapi kalau pada saat suaminya melakukan itu, istrinya juga mendapatkan kenyamanan juga, ya kena dua-duanya, ya. Istrinya juga menikmati juga, nah itu kena dua-duanya. Tapi karena dia dipaksa, ya, maka dalam ini hanya suaminya. Apa kafaratnya? Kita dengarkan. Coba dibuka hadis Abu Dawud. Abu Dawud nomor 265, Abu Dawud 265 dan 266. Ayo, Abu Dawud 265 dan 266. Silakan dibaca. Kita dengarkan. Silakan, ayo. Ibnu Abbas. Ya, silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Ya, apabila menyetubuhinya pada waktu keluar darah, apabila seorang suami mendekati istri saat keluar darah, jadi darah masih mengalir, haid ini ya, haid ini soalnya, maka dia membayar 1 dinar. 1 dinar, dendanya 1 dinar. 1 dinar itu berapa Ustadz uangnya? 1 dinar itu setara dengan 12 keping mata uang dirham. 1 dinar sama dengan 12 dirham. 12 dirham sama dengan 4,25 gram emas. Jadi 1 gram emas itu berapa? Anggap 1 juta, emas 1 gram. Kalau 4,25 berarti 4.250.000. Itu dendanya kalau mendekati istri saat masih keluar darah. Itu. Lah terus dikemanakan uang itu? Disodakokan di masjid. Dan tidak usah kita ngomong, ini sodako saya gara-gara saya, nggak usah. Nggak usah. Ini sodakonya Pak ya, dari mana ini Pak? Ini dari gara-gara saya, nggak usah. Itu. Ya, sudah sodako kita. Kafaratnya itu dendanya. Nggak bisa Ustaz dibayar puasa misalnya, nggak bisa. Itu dendanya. Terus lanjut. Tetapi apabila menyetubuhinya pada waktu terputusnya darah, jadi dia sudah bersih. Wanita ini sudah tidak keluar darah, sudah bersih, tapi belum mandi besar. Ya, si suami tidak kuat menahan hawa nafsunya. Ya, kata istrinya sudah diingatkan, aku belum suci, belum mandi besar, tapi memang sudah berhenti, tidak keluar darah. Si suami nekat melakukannya, kena denda 1/2 dinar. Separuhnya, lanjut. maka dia membayar 1/2 dinar. Nah, 1/2 dinar. Separuhnya berarti ya tinggal dibagi 2. 1/2 dinar, bukan dirham ya. Dinar ya. Baik, kita lanjutkan. Kok pegang kalkulator nggak usah. Memangnya pernah ya. Itu. Kan kebanyakan. Harus tobat. Kita lanjutkan. Nomor 3. C. Iya betul ya, C ya. C. Yang harus kita ketahui, boleh bagi suami bersenang-senang dengan istrinya saat haid. Boleh bagi suami bersenang-senang dengan istrinya saat haid, selain bercampur. Ya, tanda kutip bercampur, saya yakin Bapak Ibu faham. Selain itu, selain bercampur boleh, apapun itu boleh. Mana dalilnya? Ya, makanya pentingnya punya istri 2 itu kan begini. Betul Ustaz. Betul. Kalau yang satu haid maka bisa yang satunya. Ada yang satu dua-duanya. Apalagi seorang laki-laki yang punya apa ini? Giro. Ya. Semangat 45. yang tinggi ya, maka ini penting. Kita lanjutkan, nggak usah dibahas. Dalilnya surat Al-Baqarah ayatnya 222
dan 223. Kita ulang lagi Al-Baqarahnya 222 dan 223. Ada satu tambahan ayat lagi itu. Kita dengarkan dari awal Al-Baqarah 222 dan 223. Allah berfirman, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Terus sudah kita bahas tadi. Katakanlah, itu adalah suatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Baik, itu sudah kita bahas. Terus, apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Terus, sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Nanti itu belakangan kita jelaskan pelajaran berikutnya. Lanjut ayat terakhir. Istri-istrimu, saya ulangi, istri-istrimu adalah ladang bagimu. Diperjelas sama Pak Didi. Ya. Jadi istri-istrimu berarti lebih dari satu. Ya. Terus silakan ulang lagi. Istri-istrimu adalah ladang bagimu. Maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Silakan dengan cara apapun yang kalian sukai, boleh asalkan yang disyariatkan, dan utamakan yang baik untuk dirimu. Nah itu. Terus kemudian, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi boleh mendatangi mereka, ya, bersenang-senang dengan istri saat mereka haid selain bercampur. Istri-istri tahu Ustaz? Ya, itu. Kok istri? Istris, ya saya bilang pakai S, istris. Yang nomor 4 yang harus kita ketahui, nomor 4. Amalan yang tidak boleh. Nah ini, amalan yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid. Amalan yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid. D ya, ini yang D. Ini yang D ya. Amalan yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid adalah titik 2. Salat nggak boleh. Koma. Puasa nggak boleh. Koma. Tawaf di Ka'bah nggak boleh. Koma. Menyentuh mushaf Al-Quran nggak boleh. Menyentuh langsung dengan tangannya, artinya fisiknya menyentuh Quran. Quran mushaf loh ya, Quran yang tidak ada artinya. Beda sama Quran terjemah, beda. Kalau Quran terjemah nggak apa-apa, apalagi aplikasi Quran di Android, nggak apa-apa, itu bukan Quran. Ini yang tidak ada artinya, Quran yang tidak ada artinya, nggak boleh disentuh. Ya. Terus kemudian iktikaf nggak boleh wanita haid, nggak boleh. Terus jima, ya, hubungan intim nggak boleh. Itu yang D. Terakhir yang harus kita ketahui seputar haid, nomor 5 yang E. Amalan yang boleh dilakukan. Lah ini yang boleh, kebalikannya ini. Tadi kan yang tidak boleh, sekarang yang boleh. Amalan yang boleh dilakukan oleh wanita haid. Amalan yang boleh. Apa saja itu? Di antaranya membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Hafalan boleh. Membaca Quran boleh. Wanita haid baca Quran boleh, tanpa menyentuh tapi. Lah terus gimana caranya? Anaknya yang menyentuh, atau anaknya yang memegangnya, membukakan, atau pakai sarung tangan. Ya, sarung tangan, kain pelapis, sehingga kulitnya tidak langsung menyentuh mushaf. Boleh, nggak apa-apa. Ya, pakai sarung tangan. Jadi membaca Quran tanpa menyentuh mushaf. Terus berzikir, boleh wanita haid zikir. Boleh. Membaca solawat boleh di hari Jumat, wanita haid hari Jumat perbanyak baca solawat, nggak apa-apa. Terus berdoa boleh, berdoa. Terus yang boleh lagi taklim, nuntut ilmu boleh, wanita haid taklim boleh, nggak dilarang. Bersedekah boleh, termasuk zakat. Banyak berarti yang boleh itu. Terus mengajarkan ilmu agama boleh, ustadzah
ustadzanya lagi berhalangan haid, ngajarkan ilmu agama, boleh. Loh ustadz, pada saat ngajarkan ilmu agama, ustadzanya itu baca ayat, apa boleh? Boleh, karena dia sedang berdalil, dia bukan sedang membaca Al-Quran, kan sedang berdalil. Bapak ibu sekalian, para akhwat, ya, ini berkenaan dengan firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, dia sedang berdalil, bukan membaca Al-Quran. Ya, makanya orang itu kalau sedang berdalil nggak perlu baca ta'awud kalau baca Quran. Sedangkan orang kalau baca Quran itu baca ta'awud. Jadi tolong dibedakan sedang berdalil sama membaca Quran. Contoh, sedang berdalil seperti saya misalnya menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala itu melarang kita melakukan zina. Jelas ayatnya, Allah berfirman, wala taqrabuz zina, dan jangan kamu. Saya nggak perlu baca misalnya begini, Bapak Ibu sekalian, Allah Ta'ala itu melarang kita berbuat zina, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrab. Nggak perlu ta'awud, karena saya sedang berdalil, saya tidak sedang baca Quran. Beda dengan kalau saya tidak mengajar atau apa, fokus baca Quran, maka diawali a'udzubillahi minasyaiton, ta'awud. Tolong dibedakan ya. Anda sedang misalnya nih, Anda menasihati teman, Mas, iku gak oleh loh mas, ya, judi itu tidak boleh loh, haram itu. Sampai termasuk sudah melakukan judi itu mas, loteri atau apa itu termasuk judi. Allah itu berfirman mas dalam surat Al-Baqarah, langsung aja, yas'alunaka anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Oh itu, tidak perlu panjenengan. Allah Ta'ala berfirman mas dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nggak usah, Anda sedang bukan baca Quran, Anda sedang ingin berdalil. Ya, bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Terus apa lagi ini? Ya, sampai di situ. Termasuk yang boleh adalah bercumbu dengan suami atau dicumbui suami, boleh, asalkan tidak bercampur, boleh. Jadi banyak yang boleh, banyak wanita haid itu. Silakan, ya kejar, ditutup. Yang tidak boleh itu ditutup dengan amalan-amalan yang tadi, taklim, ya. Terus kemudian baca Quran tanpa menyentuh, ya, berdoa, baca sholawat, zikir, itu boleh. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya, adapun saya tidak terlalu membahas sedetail tentang bagaimana wanita flek, ya. Wanita yang flek biasanya diawali dengan kecoklatan atau warna keruh, kuning keruh sebelum haid. Maka katanya para alim ulama, kalau itu berkaitan dengan tanggal-tanggal di mana dia haid, maka itu termasuk haid. Kalau tanggalnya memang tanggal haid, tetapi dia belum haid tapi masih flek, maka itu termasuk haid. Tapi kalau tanggalnya jauh dari tanggal haid, lalu kemudian muncul flek, maka ini jangan dihiraukan, boleh sholat, boleh yang lainnya, boleh. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Atau misalnya flek itu keluar setelah haid, kalau itu nyambung, maka ini, kalau memang haidnya itu harinya sudah kebiasaannya 7 hari, sudah 7 hari, besoknya masih flek, maka ini adalah istihadhah. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu keluar setelah darah haid, setelah kebiasaan haid. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Yang nomor berapa sekarang? Pelajaran. Kembali pelajaran nomor 5. Pelajaran nomor 5 ini. Pelajaran nomor 5. Ketika nafsu telah memerintahkan, ketika nafsu telah memerintahkan untuk berbuat jelek, ya, ketika nafsu telah memerintahkan untuk berbuat jelek, sedangkan dia tidak memiliki ilmu, ya, lalu melakukan pelanggaran, nah itu, dilanggar ternyata. Istrinya didekati tanda kutip saat haid. Wong tidak punya ilmu, ditambah lagi nafsu. Ya, nafsunya memuncak kepingin dan dia tidak punya ilmu. Tidak pernah taklim. Ini hukumnya gimana? Dia melakukan itu kepada istrinya. Ya, istrinya nggak bisa apa-apa karena ini dalam paksaan suami. Maka Allah memerintahkan dia untuk segera bertaubat. Makanya ayatnya tadi Allah menyukai orang yang bertaubat. Loh, kembali ke situ. Saya ulang ya.
Pelajaran yang nomor 5 ini adalah ketika nafsu seseorang telah memuncak, ya, lalu memerintahkan dia untuk berbuat jelek, nafsunya itu menggiring dia berbuat jelek. Jangan dia lemah, tidak punya ilmu dia itu. Orang itu tidak punya ilmu. Maka Allah memberinya petunjuk agar orang itu melakukan taubat. Orang itu melakukan taubat. Oh, itu Bapak Ibu. Disuruh taubat. Yang tadi Bapak Ibu kan sudah dengar tadi. Saya baca ulang ya. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Sudah kita bahas. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Haid itu sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Sudah kita bahas. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Itu kalau suci. Lah ini masalahnya, ditutup ayatnya, ditutup. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat. Loh, apa korelasinya? Kok ditutup Allah menyukai orang yang taubat? Seakan-akan Allah berbicara kepada kita, kalau sudah terlanjur kau dekati istrimu saat haid, sedangkan kau menuruti hawa nafsu dan kau tidak punya ilmu, maka segera tobat. Allah suka dengan orang yang bertobat. Seakan-akan Allah memberitahukan kita seperti itu. Bisa difahami Bapak Ibu ya? Nah, itu intinya di situ. Allah menyukai orang yang bertobat. Mana dalilnya segera taubat? Dibuka Ibnu Majah. Ibnu Majahnya dibuka. Iya. Nomor aslinya 4251. 4251 nomor asli. Atau kalau cetakan terjemahan 3447. 3447. Nomor 3447. Ya, cetakan terjemahan 3447. Nomor aslinya 4251 dari Anas. Silakan Abu Hurairah kalau sudah Taubat. Taubat betul. Ya. 4251. Hah? 4251. Yang satunya, nomor satunya. Mempunyai kesalahan. Anas radhiyallahu. Ya, silakan, ayo dibaca. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, Ya. Rasulullah SAW bersabda, Isinya, setiap anak Adam mempunyai kesalahan. kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ulang lagi, setiap Setiap anak Adam mempunyai kesalahan. terus. Dan sebaik-baiknya orang-orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan sampai di sini. Tinggal berapa poin? 2 poin ya. Tinggal 2 poin. Adapun yang 2 poin kita akan sambung pada kesempatan berikutnya, yaitu poin nomor 6 dan poin nomor 7. Ya, poin nomor seputar taubat nanti, poin nomor 6 dan poin nomor 7. Insya Allah, jika Allah pertemukan kita kembali di Jumat pekan yang ketiga. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum taubat dari awal yang saya sampaikan? Ya. Perkara tadi yang soal wanita yang haid tidak boleh, salah satunya adalah itikaf di masjid. Itikaf di masjid. Sedangkan tadi ustazah itu kan memberikan materi di dalam masjid. Itu kan sekian waktu. Nah, itu apakah ustazah ini diperbolehkan, wanita itu diperbolehkan di dalam masjid itu waktu yang lama, misal mendengarkan taklim atau memberikan taklim. Nah, wa jazakallahu khairan. Beliau bertanya, salah satu yang tadi tidak diperbolehkan wanita haid adalah i'tikaf. Dan bagi wanita haid yang diperbolehkan salah satunya adalah mengajarkan ilmu agama. Lalu pertanyaannya beliau, bagaimana jika mengajarkan ilmu agama itu di masjid, sedangkan i'tikaf itu juga di masjid? Bagaimana? Maka dalam hal ini hukum wanita haid masuk masjid. Ulama berbeda pendapat. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh, nggak boleh.
Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh, tapi tidak boleh berlama-lama, hanya sekedar melintas. Itu. Ada ulama yang mengatakan boleh wanita haid masuk masjid sekalipun berlama-lama. Berarti itikaf itu juga boleh, meskipun dia cuma baca Quran, tapi dia tidak kuat. Berarti boleh kalau begitu. Mana dalil yang mereka bawa? Dalil yang mereka pakai adalah di dalam Sahih Muslim itu sebenarnya. Nomornya 907. Ya, KBC. Ada. Coba dibuka 907 yang cetakan terjemahan. 907. Nabi memiliki cleaning service, tukang sapu masjid Nabawi perempuan. Itu. Ceritanya wanita ini meninggal dan Nabi tidak diberitahu kematiannya wanita ini. Nabi bertanya-tanya, kemana wanita ini yang biasa nyapu masjid Nabawi? Ya, seperti itu. Lalu dikatakan telah wafat wahai Rasulullah. Lalu Nabi berkata, kenapa kalian tidak memberitahukan kepada aku kalau wanita itu telah wafat? Seakan-akan mereka itu meremehkan kematian wanita tersebut. Ya, ternyata Bapak Ibu sekalian, ya, lo kaitannya apa Ustaz masalah wanita itu? Katanya para ulama, gara-gara hadis ini ulama polemik. Sebab wanita cleaning service-nya Masjid Nabawi ini, dia tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, makan tidurnya di Masjid Nabawi. Itu. Sehingga ulama berkesimpulan, sedangkan wanita punya kebiasaan yaitu haid. Coba dibaca Pak Didi, 907. Ayo. Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, iya, ada seorang wanita pemuda hitam bekerja sebagai tukang sapu masjid. Bukan pemuda, pemudi mestinya itu yang betul. Terus. Saya ulangi. Iya. Ada seorang wanita atau pemudi hitam bekerja sebagai tukang sapu masjid. Lanjut. Ketika Rasulullah SAW tidak melihatnya, Iya. beliau bertanya-tanya ke sana ke sini. Terus. Mereka mengatakan, Iya. bahwa orang itu telah meninggal. Orang itu telah meninggal. Terus. Kata Nabi SAW, kenapa tidak kalian beritahu aku? Terus. Seolah-olah kata Nabi, mereka menganggap remeh kematian orang itu. Lanjut. Kata Nabi selanjutnya, tunjukkanlah kepadaku kuburannya. Tunjukkan kepadaku, kalian kubur di mana itu wanita itu. Stop sampai di situ. Sebentar lagi kita lanjutkan. Jadi gara-gara hadis ini ulama beda pendapat. Beda pendapatnya dari mana? Beda pendapatnya itu dari sisi hukum wanita berlama saat haid di masjid. Karena wanita ini tidak punya tempat tinggal kecuali makan tidur di Masjid Nabawi. Sedangkan ciri wanita pasti dia berhalangan. Sehingga ulama mengatakan berarti nggak apa-apa wanita etikaf, wanita berlama, termasuk mengajarkan ilmu agama itu. Sebagian ulama yang lain mengatakan nggak boleh, cuman sekedar melintas saja. Boleh duduk tapi di teras masjid, tidak di dalam masjid. Oh, ada yang ngasih saran demikian. Wallahu a'lam. Jadi intinya ulama beda pendapat terkait masalah itu. Gitu. Ya, wa iyyakum. Silakan terus lanjut. Setelah Nabi ditunjukkan kuburannya, lalu Nabi sholat. Silakan. Nabi sholat gaib karena Nabi belum menyolati wanita itu. Silakan. Maka tunjukkanlah mereka kepada beliau kuburannya. Ya. Lalu beliau sholat di atasnya. Terus. Kemudian beliau bersabda, apa kata Nabi? kuburan ini sangat gelap bagi penghuni. Penuh dengan kegelapan. Akan tetapi sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan meneranginya setelah aku sholat di atasnya. Kuburan ini penuh dengan kegelapan, tetapi Allah akan memberikan cahaya setelah aku sholat, menyolati kuburan ini. Berarti kalau gitu ada kuburan yang gelap, ada kuburan yang penuh cahaya. Kuburan gelap itu maksudnya azab kubur, sedangkan kuburan yang penuh cahaya maksudnya nikmat kubur. Oh, itu ya. Jadi Nabi setelah menyolati kuburan itu bercahaya, diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, nikmat kubur. Baik, jadi intinya adalah bahwasanya wanita boleh ketika haid itu berada di masjid, boleh. Adapun apakah berlama-lama dan seterusnya, ulama polemik. Saya sendiri, saya pribadi mengikuti pendapat ulama, yang mengatakan boleh sekalipun berlama-lama di dalam masjid. Wallahu a'lam bishawab. Asalkan tetap menjaga kebersihan. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Ya. Terkait
tahun ini perbedaan hari raya. Oh nanti kan mungkin ada beda Ustaz ya. Hari raya Idul Adha beda ya. Terus terjadi beberapa tahun yang lalu juga. Itu ya. puasa Arafahnya gimana Ustaz? Karena imigran itu kan kadang jadi hari itu jangan di Indonesia Belum. Oh ya belum ini. Ya. Sehingga puasa Arafahnya kan kadang sudah tidak utuh kan Ustaz. Iya, baik. Jadi Bapak Ibu terkait dengan polemik perbedaan Idul Adha, terutama di tahun ini, Muhammadiyah tanggal 28 Juni, hari Rabu kalau tidak salah itu. Sedangkan pemerintah kalau lihat kalender loh ya, kalau biasanya kan pemerintah biasanya kan tidak mau bergeser dari tanggal, itu tanggal 29. Sedangkan di Saudi kayaknya sama seperti Muhammadiyah Saudi. Berarti kalau Muhammadiyah tanggal 28 berarti wukufnya itu hari Selasa kan tanggal 27. Sedangkan di kita itu pada saat tanggal 28 kalau ikut pemerintah itu kita puasa Arafah. Sedangkan puasa Arafah kan wukufnya sudah selesai. Bagaimana ini? Maka jawabannya Bapak Ibu tidak perlu bimbang. Jawabannya adalah puasa Arafah itu tidak ada kaitannya dengan jamaah haji wukuf. Nggak ada. Saya ulang ya, puasa Arafah itu tidak ada kaitannya dengan jamaah haji sedang wukuf. Nabi itu seumur hidup hajinya sekali. Sekali. Nabi 10 tahun ada di Madinah, itu beliau baru bisa melaksanakan haji sekali. Tapi tiap tahun Nabi tetap puasa Arafah. Meskipun tidak wukuf. Berarti puasa Arafah tidak ada kaitannya dengan wukuf. Jadi meskipun mereka sudah wukuf, kita yang hari raya ikut ulil amri, ya wukufnya pada saat Muhammadiyah hari raya, kita puasa Arafah, kan gitu ya? Nggak masalah. Wong tidak ada kaitannya dengan wukuf. Tidak ada kaitannya. Seperti itu. Jadi wallahu a'lam bishawab, itulah pendapat yang kuat insyaallah. Ya, semuanya dalam hal ini Bapak Ibu tidak boleh saling menyalahkan. Mereka yang berhari raya tanggal 28 ikut Muhammadiyah silakan. Yang mau ikut pemerintah itu tentu yang lebih utama. Yang hari raya duluan itu juga berdasarkan konstitusi pemerintah. Kan diizinkan sama pemerintah. Diizinkan atau tidak? Diizinkan. Kayak kemarin Idul Fitri, ya, yang mau duluan. Enak hidup di negeri kita ini. Semua diizinkan. Insya Allah nanti Idul Adha hari Senin. Nah, apa insya Allah? Dimaafkan. Sama apa? Semuanya diperbolehkan sama pemerintah kita. Ya. Ya, kurang apa ya, maka doakan ya. Oleh karena itu ya mudah-mudahan hari rayanya sama nanti ya. Andai kata qadarullah tidak sama, maka ya kita kembalikan kepada fatwa para ulama, yaitu mengikuti ulil amri. Yang mau ikut hari raya Rabu, ikut Muhammadiyah, silakan. Ya, seperti itu. Dalam hal ini semua akan mempertanggungjawabkan di hadapan. Itu aja ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah meridhoi amal ibadah kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas jam 10 ini ya.